edanan PKS akewang pada kelingan PKS bakal gawe keadilan. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang ditepi jalan, mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Sprint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebuah kehormatan bagi PKS. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Ya, persahabatan putus itu gara-gara memahami pemilu atau kampanye sebagai sarana konflik. Nah, kira-kira Bapak Ibu, pendekatan yang pertama ini kalau muaranya pemilu untuk membangun supaya silaturahmi, kehidupan berbangsa ini damai, sejahtera, adil seperti PKS, maka kira-kira tepat tidak kalau pendekatannya yang pertama? Enggak tepat, Pak. Karena akan mewujudkan suasana konflik. Nah, maka saya rumuskan apa itu? Kampanye pemilu sebagai sarana kontestasi. Bapak Ibu, kalau kontestasi itu yang dieksplor, yang diperjualkan, yang didagang ini siapa? Dirinya, Pak. Ya kan Bapak Ibu? Ya, jadi antara idealitas dengan realitas kan selalu berproses. Disitulah nilai kita. Makanya ada surat Al-Fatihah kalau sholat diulang terus. Ya sama Pak, Bapak Ibu. Mangga Pak Ketua. Hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Pak Sadarudin Parapa alias Bang Ucok. Bang Ucok ini maaf Pak Ketua, KPU sudah mengamati mungkin beberapa menit lagi ya, sesuai ya Pak Ketua ya, supaya kita kasih kesempatan dulu melanjutkan Pak Ketua. Boleh dibubarkan oleh pihak berwenang, termasuk kalau tidak dibubarkan ini termasuk pelanggaran
administrasi. Kita tidak ingin bahwa peserta pemilu ini, khususnya PKS, ini ada pelanggaran-pelanggaran. Kita tidak ingin, gitu. Apalagi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pidana. Nah, yang kedua, kalau soal pemasangan APK, kemudian pemasangan umbul-umbul dan segala macam, itu silakan, sudah diperbolehkan. Sepanjang memang tidak di tempat-tempat yang dilarang, maka diperbolehkan. Sepanjang tidak diatur dalam regulasi, maka prinsipnya diperbolehkan. Begitu, sepanjang tidak diatur. Nah, ini pertemuan. Kemudian kampanye di media cetak dan elektronik baru boleh dilakukan di 21 hari, di tanggal 21 sampai 10 Februari. Medsos maksudnya di mana? Nggak termasuk di media, tidak masuk kategori kampanye media cetak elektronik. Kan banyak tuh online kan, gitu. Bukan hanya cetak elektronik tapi media. Nah, kalau medsos itu sudah diperbolehkan dengan catatan Bapak Ibu memang boleh menggunakan akun yang sudah didaftarkan pada KPU. Dan alhamdulillah hasil pengawasan kami bahwa semua parpol ini sudah menyerahkan tim kampanye dan akun medsosnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan pertemuan tatap muka, kemudian masyarakat bahagia. Visi misi program-programnya dan tujuannya diguyubi wong akeh. Aduh pimpinannya kader-kadere kompak batine koruptor lawan-lawane. Warga negara sing sadar pikire masyarakat nangis weruh buktine pasti milih di PKS sebab sekabe bakal sukses. Ake wong pada kedanan PKS, ake wong pada kelingan PKS bakal gawe keadilan nyiptakaken kesejahteraan. Wis aja ragu-ragu ning PKS, wis aja tanggung-tanggung ning PKS. Yen PKS dipercaya masyarakat bahagia. Visi misi program-programnya dan tujuannya diguyubi wong akeh. Aduh pimpinannya kader-kadere kompak batine koruptor lawan-lawane. Warga negara sing sadar pikire masyarakat nangis weruh buktine pasti milih ning PKS. Sama kewajiban ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, dan ada republik rasa kerajaan. Cukup sedikit lagi. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita lanjut aja ke slide kedua. Ya, temanya tentang sprint. Kenapa temanya sprint? Karena memang lari jarak pendek dibanding lomba tinggi. Betul ya? Ya. Jadi yang akan menang adalah mereka yang lebih cepat larinya, lebih kompak, dan bisa sampai ke garis finish dengan selamat.
dikatakan sering karena memang tinggal 72 hari lagi, 72 hari lagi, waktu yang singkat. Kalau tadi kita di awal acara ya, diingatkan oleh tim Rasyid kita berharap memohon kepada Allah diizinkan untuk bisa bergerak memperjuangkan dakwah dan memenangkan dakwah, maka Allah akan menolong kalian, mengokohkan kalian. Dan kita semuanya berharap hidup kita ditolong Allah, hidup kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya menangkan dakwah, menangkan partai ini. Lanjut. Ini caranya, Bapak sekalian. Cara memenangkan dakwah, cara menolong agama Allah, salah satunya kalau kata Habib Salim, Ketua Majelis Syuro kita, menangkan Allah dari mulai diniat kita. Kita bergerak karena siapa, karena apa? Kalau karena Allah, ikrar kemenangan, konsolidasi pemenangan pemilu 2024. konsolidasi pemilu 2024. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, Ahad, 3 Desember 2023, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami pengurus DPD, Ketua DPC, anggota pelopor, calon legislatif, dan tim Satgas Jabar Putih tingkat Kabupaten Cirebon. Dengan ini berikrar, satu, meyakini bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami mengikhlaskan seluruh kegiatan dan perjuangan dalam pemilu, pilpres dan pilkada, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menjadikan tahun 2023-2024 adalah tahun jihad siasi, sehingga amalan terbaik tahun ini adalah memenangkan PKS pada pemilu, pilpres dan pilkada. Tiga, berusaha dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuan untuk merealisasikan targetan kursi di parlemen serta anggota PKS menjadi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Melaksanakan
rakyat adil sejahtera. Pancasila, panduan bangsa, falsafah bumi pertiwi Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera, harapan bagi kita bersama. Lahirkan pemimpin adil sejati, wujudkan rakyat adil sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, harapan bagi kita bersama. Lahirkan pemimpin adil sejati, wujudkan rakyat